7 tahun lalu, aku baru 3 tahun. Karena terlambat belajar bicara, kalian mengusirku dan ibu dari keluarga Su. Hari ini, kau panggil aku kembali. Memang, Qku res my clan Sudaxia, yang bisu, memelukin Kilyarga. Memang pantas dianggap sebagai anak Buengan. Keluarga Su hanya punya bibit unggul. Kalian melahirkan anak bisu. Ziluru Daxia menunggu bahan tertawaan. Ibu meninggal tahun lalu. Kalian acuh tak acuh. Aku pun anggap tak ada keluarga Su. Tak ada ayah ini. Tapi kini kalian bilang, Akatendera Takterputus, merindukanku. Kau kira Su Yunduan masih anak 10 tahun? Lusa pesta ulang tahun Pangeran Zenan. Seluruh klan Su wajib hadir. Sebagai cucu resmi klan Su, aku wajib ikut. Jika tak datang, Pangeran Jenis akan anggap kalian tak menghormatinya. Inilah alasan sebenarnya. 7 tahun tak kembali. Aku tersesat. Di mana aula utama? Wah, kasih cucu termasyhur. Klan Su ITU? Si sampah bisu yang dibuang itu, gerak-gerik apa ini? Aku tak paham bahasa isyarat. Mengapa menatapku? Hamba pesolik seperti ini. Di kehidupan lalu, aku banyak Tuan Su, aku hanya bercanda tadi. Kakek dan yang lain, sudah lama menantimu di depan. semua orang di dunia. Sangga Mangra, aku ini si bisu kecil. Tak tahu bahwa jiwaku bukan dari sini, aku dari dunia lain. Biksu bernama Guantian. Di dunia berdarah itu, mereka memanggilku Biksu Iblis. Biksu Iblis. Kau musnahkan klan yang lebih dari 1000 nyawa. Kau akan mati mengenaskan. Kau akan ke neraka. Aku biksu ulas asih, yang ditakdirkan ke Nirwana Barat. Kau hanya lihat tindakan kekerasku, tapi tak lihat niat baikku. Mari. Akan kuperjelas untukmu. Amitpao, klan Yangmu, menghisap darah. Rachid Kessel, hanya dengan melenyapkanmu, Selura Clan, penderitaan akan berakhir. Kalian tak memahamiku. Amitpao. Dunia tak pahamiku. Sungguh sepi. Jika Buddha tak menolong, aku akan menyelamatkan diri sendiri. Mulai hari ini, bersemedi dengan dia, hanya perlu 8 tahun. Aku akan kembali ke kekuatan masa lalu. Yunduan, ini kakekmu. Panggil dia kakek. Tuli bisu sejak lahir. Yunduan, meski berasal dari keluarga kaya, tapi terlahir cacat seperti ini. Tidak pantas untuk keluarga ini. Ayo pergi. Ibu sebelum meninggal berkata, berharap aku kembali ke keluarga Su. Apa Kilyarga Su layak? Tapi aku tetap kembali. Kali ini, aku akan tegakkan Kidailan. Aku akan membuat kalian sujud di depan nisan Naya. Dari desa kok lama, segitu lamanya? Hah? Kakek sudah tua, sudah menunggu sampai sekarang. Kakak sepupu, kau takut aku merebut harta Kilyarga Su ya? Buru-buru ingin unjuk diri. Bertahun-tahun ini, kehidupanmu baik-baik saja? Kakek, jangan banyak bicara. Si bisu ini, bicara dengannya, harus pakai juru, bahasa isyarat, sangat merepotkan. Aku dan adikmu 7 tahun tak bertemu. Harusnya kita berbincang. Besok lusa, pesta ulang tahun Raja Zenan. Aku dan Yunduan, jika hubungan kita renggang hingga terjadi masalah, orang akan anggap kita tak punya kelas keluarga besar. Kau sudah dewasa, masih tak paham hal sederhana? Saya. Ayah, jangan marah. Yunduan.
Sesungguhnya selama ini, Keluarga Sutela berhutang pada kalian. Tapi kami harap, kau bisa memahaminya. Lagi pula kami, keluarga besar seperti ini, sering ada keterpaksaan. Si bisu memang tak bisa dihindari. Karena dalam dirimu mengalir darah keluarga Su. Mulai sekarang, tinggallah di sini. Yangan, Ayah. Keluarga Su tak boleh ada bisu. Diam. Yunduan. Cepat sujud terima kasih kakek. Ah, tak perlu begitu. Ini semua kewajiban orang tua. Memperlakukanku seperti anjing. Bagi kalian, anugerah. Ini, apa maksudnya? Ini, Apa maksudnya? memeliharaku seperti anjing. Yunduan. Bagaimana kau bisa mengucapkan kata-kata seperti ini? Hahaha, anjing, masih tahu diri juga. Bagaimana kau bisa menafsirkan? Secara ekstrim seperti ini, aku masih mempertimbangkan darah keluarga Su di tubuhmu. Memberimu kesempatan untuk kembali ke keluarga Su, agar tak hidup mengembal lagi. Aku adalah keturunan naga, jenius tiada tanding. Keluarga Su hanya pantas tunduk padaku. Bukan, kalian yang menampungku. Kembaliku hari ini, bukan untuk bergabung dengan Su. Tapi untuk menuntut keadilan. Bagi ibuku, akan kupaksa kalian semua untuk sujud di makamnya dan bersujud. Ini, apa maksudnya lagi ini? Ini, Apa artinya ini? aduh, Tuan Muda Su bilang, Hari sudah terlalu malam. dia ingin istirahat. Kumohon, Aku sulit cari pekerjaan. Benar, hari memang sudah larut. Nona Liu. Antar dia ke kamar. baik Tuan. Silakan Tuan Muda. Tak tahu tata krama. Tidak permisi dulu pada yang lebih tua sebelum pergi? Kau siapa sampai disebut orang tua? Katanya dia mengerti. Lain kali akan diperhatikan. Andai bukan karena sumpah diam, yang akan sempurna dalam 2 hari. Sekarang juga ingin kutumpahkan makian. Tunggu, lusa ada pesta ulang tahun Pangeran Zenan. Para bangsawan akan berkumpul. Sepanjang hidup Pangeran Zenan paling menghargai fondasi sastra keluarga. Jika dugaan saya benar, di pesta nanti, para penerus keluarga besar akan ada kompetisi sastra. Kakek, ngomong sama orang bisu kampungan. Untuk apa? Dia tahu apa itu? Sopan santun zaman kuno, tahu apa dia? Soal kompetisi sastra, Diam. Aku Tauko, sejak kecil tak belajar sastra atau etika. Jadi, akan kukirim guru sastra untukmu besok. Latihan intensif, kaligrafi dan kesusastraan. Di pesta nanti, ku harap mereka tak akan menyulitkan. Tak tahukah, di kehidupan lalu, darah adalah tintaku, pisau adalah penaku. Itu disebut berprestasi? Kudonggar, besok gurunya akan datang. Belajarlah sungguh-sungguh. Jangan mempermalukan keluarga. Apa mau dilakukannya? Masa dia bisa kaligrafi? Mustahil. Dia cuma orang bisu. Paling-paling sekolah, tunarungu, tak pernah sentuh sastra tinggi. 5 prinsip memegang kuas. Teken, Kate, Tayan, Tolak. Jari harus kokoh, telapak rileks dan tegak. Pergelangan datar seperti membawa air. Pena harus lurus seperti penggaris. Kau ingat, 5 prinsip ini harus kau pelajari seumur hidup. Ibu, yang diajarkan ibu, 5 prinsip memegang kuas. Begini caranya. Tanpa 20 tahun latihan, tak mungkin dikuasai. Yen Duan, baru ditin. Sin, Su. Gerakan kepala ulat dan burung layak, lincah bak naga terbang. Tulisan bagus. Teyatu Di. Tanah berlumpur. Anakku Zanggat Mahir Kaligrafi. Goresan pena laksana naga dan ular. Tenaga tinta menembus kertas. Buta mata hati. Malah menertawakan keajaiban. Mutiara jatuh ke lumpur. Buta mata hatai malamenjek. Gaya tulisan ini terlihat familiar.
Dia bilang kita buta, tak kenal keagungan. Maksudnya, dialah mutiara berdebu. Sedangkan kita, yang buta mata. Konyol sekali, sombong betul. Ayo tidur semua. Baik. Tulisan ini terasa familiar. Di mana aku melihatnya? NAK, cepat bangun. Ini peninggalan Raja Zenan. Harta karun bertahun-tahun. Naskah rusak Kaisar Song Huizong. Hidakelo Argus Sudiberi. 3 hari untuk mempelajarinya. Cepat pelajar, sebanyak mungkin. Keluarga besar dan cabang akan segera merebut. Ebyo, aksara apa ini? Tak pernah lihat. Ini gaya Shoujin dari dinasti Song. Karya asli Kaisar Huizong. Cepat dan lincah. Garis ramping tegas. Sampai kurus namun. Berani sekali. Naskah pinjaman Raja Zenan tak pantas kalian lihat. Kau anak haram kecil. Mau anakmu jadi naga? Aku salah. NAK. Berapa yang kau ingat? Gaya Shujin. Dia belum 10 tahun. Jangan-jangan dia bakat langka ribuan tahun? Ruang belajar. Pura-pura jadi orang berbudaya. Tuan Yudasu. Tak pernah sentuh alat tulis tradisional. Mengkentak Kino. Ini meja vernis les jutants. Kayu merah hasil master. Karya master kaligrafi. Ditambah tinta dan kuas spray Curtis Shen asli. Sebenarnya, dari detail kecil ini, bisa terlihat, kalau Argus Sukami punya sejarah budaya dalam. Apa yang lucu? Curtis Shen palsu. Tak bisa bedakan kuas asli, pakai kuas murahan. Tak sadar, pilu kuas lembek. Batu tinta terkenal, yang ini asli. Dari 4 perlengkapan utama, 2 diantaranya palsu. Dasar sok berbudaya. Perlengkapan kaligrafi. Tak tahu apa-apa. Kempanggen. Tuan Muda, besok Tuan harus belajar sastra serius. Jangan saya siakan. Jeri payah ayah. Dan besok guru Su yang akan mengajar Tuan. Beliau adalah sastrawan. Hargai kesempatan ini. Baik-baik. Keluarga Su. Tuannya tak berpendidikan, dengan pelayan bodoh. Dasar Kilyarga Kaya, yang sakin telek. Apa-apaan ini? Kalau bukan karena sedang latihan, meditasi bis. Sudah kubentah habis, Simu Amerika. Hentlu. Dia tidur. Ada APA, tadi aku bantu. Hanjakan jalan. Dia malah tampar aku, herat belar aku. Aku sampai, dipukul si bisu. APA, Bernie McCall, nanti aku laporkan. Terima kasih tante. Dasar orang desa tak tahu aturan. Sok pente. Besok, Paksu Maxia, akan mengajar Tuan. Pasti akan keras. Paksu, yang dulu, mengajar langsung. Putra Sulung Su Penyuan, ITU? Ayah, dia terkenal galak. Besok pasti seru. Aku belum pernah lihat Paksu Maxia, dia sastrawan termasyur. Meditasi biksu bisu, ilmu ini, Warisan sekt Buddha, untuk tembus tabir ilusi, lihat realitas dunia. Pahami hukum semesta. Sebentar lagi, besok latihan selesai. Sempurna, 8 tahun tak bicara, sungguh menyiksa. Dalam radius 10 li. Ada pertapa ilahi sedang bermeditasi. Aku bisa merasakannya. Senior itu dalam waktu singkat, hampir menyedot habis. Energi spiritual dalam 20 li. Untung aku segera menghentikan latihan. Kalau tidak, bisa gila energi nanti. Hormat pada Raja Zenan. Segera panggil Tuan John ke balai pertemuan. Ada urusan darurat. Baginda, buruk sekali. Ada masalah besar. Tuan Zhang sedang bertapa di ruang rahasia. Tiba-tiba muntah darah. Luka parah. Apa yang? Ali, Provinsi Selatan Panya Ali Baru. Dia merampas. Energi langit bumi 20 li.
Senior ini punya kesaktian luar biasa. Hampir seperti siluman. Sulit dipercaya. Di zaman sekarang, masih ada Angri Sengbert ini. Walau pertama kali, Bersama ahli selevel ini. sedekat ini, Tapi aku tak tahu. apakah aku beruntung? Menyaksikan. Kebesaran ahli ini. Era, keluarga Su. Ingin sekilas melihat. Ahli yang merampas kota. Sahabat Abah Gerangan. Katanya arah keluarga Su. Tapi keluarga Su. Mana mungkin layak. Terlibat dengan ahli selevel ini. Statusku yang rendah ini, di hadapan ahli sekelas itu, terlalu hina. Aku tak berani berkunjung, apalagi menyelidiki. Jika bisa diterima, sebagai murid ahli ini, aku rela tukar tahta. Langkah lebih dekat. Hampir capai kesaktian masa lalu. Wajah biasa saja. Pai sepola, aku Su, kau, Su Yinwanya? Aku direkrut mahal keluarga Su, untuk mengajarimu sastra. Salah. Untuk memberantas buta hurufmu. Kalau bukan karena darah, keluarga Su mengalir di tubuhmu. Orang sepertimu, seumur hidup takkan kenal sastrawan sepertiku. Dia malah bersikap tidak antusias. Apa-apaan ini? Dalam sehari, minta hafal semua. Mustahil. Pilih 1 dari 7 buku. Aku akan mengajar 15 jam. Minimal. Isi 1 buku ini. Harus kau pahami. Buku anak-anak jadul, rupanya, yang mereka sebut kebudayaan tinggi. Mengejek. Aku tahu kau tak cerdas, tak pernah belajar sastra tingkat tinggi ini. Tapi, jangan main tiki-taki. Cepat pilih 1 dari 7 buku ini. Kitab Klasik CJ. Apa maksudmu? Maksudmu 7 buku ini. Tak satu pun mau kau pelajari? Kuberitahu, ini adalah. Jangan-jangan, kau mau pelajari semua 7 buku ini? Dengar baik-baik. Terlalu banyak malah tidak efektif. Mana mungkin dalam 2 hari. Lalu maksudmu apa? Jangan main-main denganku. Aku ini, 1 dari 10 sastrawan terkemuka dinasti Xia. Kalau bukan karena keluarga musuh, kau. Tulisan menembus kertas. Elegan seperti angin. Dia kan baru 10 tahun. Bagaimana mungkin kau punya keterampilan kaligrafi 20 tahun? Gaya seorang master. Sejak usia 3 tahun sudah sangat hafal. Ada barisan vertikal, tak ada horizontal. Kiri kizian bangun dalam risiko. Gerakan bebas kiri kanan. Xingshu, kau bisa tulis Xingshu? Kaisu mudah dipelajari. Chaosu sulit dibaca. Tapi Xingshu punya kerapian Kaisu. Dan keanggunan Chaosu. Ahli Xingshu sejati, pasti minimal, menguasai Kaisu dan Chaosu. Tingkat master. Tapi semua ini, ada pada anak bisu 10 tahun ini? Kau bisu ya? Tak kesangka, anak desa bisu, bisa ahli kaligrafi, kuakui tulisanmu bagus. Tapi, klaimmu usia 3 tahun, sudah kuasai semua kitab ini. Tak ku percaya, aku akan uji kau. Dalam 24 sejarah Tiongkok, Lukuan, main hujah dibuan, usir musuh dengan 1 lagu, legenda, 200,000 tentara. Tahu? Dari dinasti apa dia? Lawan siapa yang dikalahkan? Dinasti Jin Barat. Xiongnu. Legenda terkenal. Tokoh utama, bangun mendengar ayam, juga dia. Dengan siapa dia? Su Ti. Ini, kau hafal. 24 sejarahnya, ini semua kau tahu, dia benar-benar sangat menguasai.
Berdiri di jalan kebenaran. Berdasar kebajikan. Kelanjutannya. Tumpu pada kemanusiaan. Hidupi seni. Lakukan dulu baru bicara. Kata siapa? Zigong bertanya tentang Dia benar-benar paham. Terjebak bahaya baru bangkit. Ditaruh di tepi maut baru bertahan. Dari. Zizi Tongjian, Katatan Han. Memetik sayur liar. Terus saja tumbuh. Genderang ditabuh gemuruh. Bersemangat berperang. Membangun tembok kota. Aku sendiri ke selatan. Jenius sesungguhnya. Hari kezembelan. Naga tersembunyi jangan bertindak. Chiu naga muncul di sawah. Berkah bertemu orang bijak. Ini dari bagian mana di Yijing? Qian, Gua. Ini sudah melampaui 7 buku yang kita pelajari. Sudah masuk ke dalam ilmu Yijing. Saya tak pantas jadi gurumu. Pengetahuanmu sangat luas. Bakatmu melebihi saya. Omonganmu ini sudah hafal sejak usia 3 tahun. Saya percaya potensimu tak terbatas. Pantas jadi guru saya. Yang kubicarakan usia 3 tahun, bukan 7 tahun lalu, tapi dari kehidupan sebelumnya. Saya pamit. Dulu tak percaya, ada naga di dunia. Hari ini menyaksikan naga sejati. Su Yinduan, mulai besok, menemukan, menggemparkan dunia. Besok, pesta ulang tahun Pangeran Zenan. Kau harus datang. Nama ini akan termazur. Apakah, di pesta ulang tahun besok, dia akan bersinar? Kaligrafi. Gaya Shoujin yang ditulisnya. Ternyata gaya reguler juga, seluas ini. Bakatnya seperti siluman, arogansinya luar biasa. Kini aku curiga. Dia bukan bisu. Tuan. Seperti kaligrafi Shoujin kemarin, bingkai dengan emas, gantung di ruang baca. Kaligrafi ini begitu anggun. Kekuatan tinta menusuk kertas. Tuan. Ini mustahil dicapai. Dalam 50 tahun. Ini karya. Siapakah maestro ini? Ayah. Su Yunduan tak bisa diatur. Kabar sampai ke Tuan Su, sampai kabur marah. Benar, Tuan Su. Tak sempat mengajarnya, dari pelayan ku dengar. Dia cuma setengah pagi, langsung pergi. Ayah, bagaimana jika besok Su Yunduan jangan ikut? Khawatir dia akan memalukan keluarga Su. Sudah ada rencana. Dia harus datang besok. Kenapa angin kencang sekali? Saya tutup jendela. Senior ITU. Mulai latihan lagi. Entah kenapa. Aku punya firasat aneh. Apa? Sepertinya. Aku akan segera bertemu dengan Sang Senior. Apa? Tuan Zhang akan bertemu orang beruntung. Bagaimana denganku? Aku harus gimana? Hampir selesai. Sudah berakhir. Tiga bunga bertemu puncak, 5 energi menyembah langit. Aku berhasil terobos. Di kehidupan ini, aku baru 10 tahun. Sudah mencapai tingkat 3 bunga bertemu puncak. Aku baru 10 tahun. Sudah capai puncak kehidupan sebelumnya. Biksu pengamat langit, biksu jahat yang mereka sebut, telah kembali. Amitabha Buddha. Kenapa sudah lama sekali? Kenapa belum datang? Kakek. Pesta ulang tahun kediaman Zenan, sangat penting. Kita tidak perlu ngejar-ngejar orang bisu. Betul. Sebenarnya pergi ke pesta, tanpa si bisu juga tak apa. Benar ayah,
keluarga lain. Mungkin akan menertawakan, karena dia bisu. Mensemo keluarga Su, lagi pula Yun Duan, yang tumbuh di desa, tidak punya pendidikan. Para bangsawan, paling hargai pendidikan. Yun Duan. Harus ikut. Ini, seharian semalam, bakat yang dia tunjukkan, membuatku kagum. Dulu tak percaya, ada naga di dunia. Hari ini melihat naga asli. Besok pesta Raja Zenan. Kamu harus datang. Mungkin kali ini. Yun Duan akan beri kejutan. Bahkan untuk Raja Zenan, ke keluarga Su. Cepatan Tuan Su. Bisa lebih cepat? Cepat. Sudah. Semua sudah datang. Mari berangkat ke Diamant Zenan. Peng Yuan. Pesta Raja Zenan hari ini diisi para sastrawan. 10 tahun kamu belajar. Hari ini saatnya unjuk gigi. Aku sudah nanti-nantikan. Terlalu lama. Hari ini semua keluarga, ibu berharap kamu bisa menang dalam kompetisi. Menjejakkan semua orang. Dan guru Su itu, mantan gurumu, pasti akan membantumu. Lagi pula muridnya, tampil di depan Raja Zenan, akan membuatnya bangga. Yun Duan. Pesta hari ini, hanya formalitas. Kompetisi antar keluarga. La yang penting. Jika tidak ada halangan, sepupumu Peng Yuan, hari ini akan bersinar. 10 tahun belajar keras, hari ini saatnya digunakan. Setelah kakekmu lengser, Peng Yuan akan jadi pemimpin keluarga Su. Tapi kamu adalah cucu tertua garis utama. Pamanmu takut padamu. Setelah Peng Yuan jadi kepala, akan usirmu. Kecuali kamu dapat pengakuan Raja Zenan. Tapi itu mustahil. Ayah tak mau kamu diusir. Hidup terlunta lagi. Untuk hari ini. Aku sudah lama merencanakan ini untukmu. Dengarkan aku sekali ini, ya, mulai hari ini, rendahkan sikapmu. Ikut di belakang sepupumu, berlagak sebagai bawahan. Yang rendah diri, hari ini dia bertemu dengan para sastrawan ternama, bahkan mungkin diterima oleh Pangeran Zenan. Kau ikut di belakangnya, bisa dikenal orang. Humph. Apa yang kau tertawakan? Aku Su Yuan, seumur hidup, tak pernah kalah. Kenapa kau tak mau menurut? Aku Su Yuan, takkan pernah kalah dari siapapun. Kau bisa bicara? Kau bukan bisu? Benar, aku bukan bisu. Apa maksudmu? Kalian akan segera tahu. Tuan Wang, selamat datang. Ini adalah, Bakat muda keluarga Wang Qingxi. sudah lama mendengar namanya. Sejak usia 18 sudah bersinar di dunia sastra. Silakan masuk. Maksudmu, penerus utama keluarga Su, ahli berbagai seni kaligrafi. Sejak usia 10 sudah menguasai literatur. Bahkan kau pun kalah? Mustahil. 10 tahun, sekolah sejak dalam kandungan pun. Takkan mungkin. Jika orang lain bilang begini, aku pun tak percaya. Sejujurnya, aku hanya menyesal. Dia tak bisa bicara. Kepala keluarga Wang dari selatan. Membawa Wang Qingxi. Untuk ucapkan selamat pada Pangeran Zenan. Wang Qingxi, genius keluarga Wang yang misterius. Juga datang, di masa depan mungkin, menjadi tokoh sastra ternama. Muridku yang tak berguna ini datang. Murid memberi salam pada guru. Salam hormat. Pada Tuan Yu dan Tuan. Sopan dan berwibawa. Sangat mengesankan. Seluruh anggota keluarga Su datang, untuk ucapkan selamat pada Pangeran. Panjang umur 1000 tahun. Akhirnya datang. Ayo kita, temani aku, menyambutnya. Aku ingin lihat, sehebat apa anak ini. Ini kuma keluarga Su biasa. Tapi 3 sastrawan besar mau sambut, yanggan mereka. Menyambut Su Peng Yuan, dia cuma sampah.
Menyambut siapa? Di Su cuma ada Su Pengiwan. Itu sampah. Lama tak jumpa, Tuan Su. Akhirnya kau datang. Kemarin hanya percobaan kecil, tapi sudah kulihat kilasan bakatnya. Hari ini di panggung sesungguhnya akan tampil dengan wibawa surgawi, menggetarkan seluruh Dasia. Sudah kukatakan Su Yunduan, namamu akan berjima di seluruh negeri. Pai Supon bukan halangan. Kemana buruj keberuntungan? Kenapa mereka selomba ini? Entahlah. Ayo kita duluan. Nama Su Pengiwan sudah sepopuler ini. 3 sastrawan terkemuka, ditemani para bangsawan, menyambut kedatanganku. Anakku memang luar biasa. Tinggal Pangeran Zenan saja. Tuan. Aku punya firasat. Di hati ini, Aku juga merasakannya. Dia sudah dekat. kurasakan aura sang legenda hidup. Semakin mendekat ke sini. Tuan Zhang Paduka. Mereka kemana? Keluarga Su datang. Guru Su dengan 2 sastrawan, menyambut langsung. Yang lain ikut serta. Keluarga Su. Ayo kita ikut melihat. Tuan Shu, Zhang Li. Ini membuatku malu. Jangan sungkan. Ayah, ada apa ini? Aku tak tahu. Dia datang. Inilah Su Yunduan. Beraura bak bangsawan kuno. Sungguh luar biasa karismanya. Su Yunduan. Siapa Su Yunduan ini? Dia anak buanggen keluarga Su. Katanya dia bisu. Cucu Baisu Su Yunduan. Penyambutan un Tuk Yunduan. Sudah lama menantimu. Hormat Paduka Pangeran. Kepala keluarga Su menghadap. Yunduan, Yanggan Langkang. Yunduan. Apa yang kau lakukan? Yanggan kurang ayah. Sial, sial. Ini penghinaan. Si bisu mau menghancurkan kita? Pangeran Janice. Bukannya dia bisu? Apa? Bagaimana bisa dia bicara? Dia tidak bisu. Ini mustahil. Kuku pewaris keluarga Su. Bukankah dia bisu? Berani-beraninya. Tak bersujud pada Paduka. Ya. Paduka. Dia anak buangan kami, bukan bagian dari keluarga. Mening Kurla. Paduka. Mening Kurla. Baik. Anak kecil bicara sembarangan. Semuanya bangunlah. Terima kasih Paduka. Dan Tuan Zhang, mendengar Guru Su, membawa rombongan menyambut. Cucu keluarga Su, Su Yunduan. Sungguh penasaran, sengaja datang melihat. Jangan sungkan-sungkan. Paduka benar, saya sengaja keluar, menyambut Su Yunduan. Osi Su Yunduan. Ada kaistamuan apa? Su Yunduan ahli berbagai kaligrafi. Setiap jenis kaligrafi. Penguasaannya puluhan tahun, seperti dewa yang menulis. Anak 10 tahun, bakat puluhan tahun, Guru Su. Matematikamu payah ya? Selain itu, Su Yunduan sangat berilmu. Penuh pengetahuan, berilmu tinggi. Tuak Su, kau sudah pikun ya? Anak 10 tahun. Seharusnya masih kelas 4 SD. Dia bilang anak SD, penuh pengetahuan. Tuak Su, kau sudah pikun ya? Ini yang kusaksikan sendiri. Jangan lihat, usia Su Yunduan kecil. Tapi dialah yang paling berbakat di bidang sastra. Iblis. 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 Guru Su, aku tahu. Kau ingin tunjuk diri di depan Paduka. Tapi murid rasa. Guru berlebihan, terlalu berlebih. Diam. Baik guru. Su Hongye,
Tuan Su bilang cucumu. Sangat luar biasa. Benarkah? Paduka yang bijak, adik hina ini. Hanya tampang saja, guruku. Mungkin tertipu olehnya. Penjuan diable. Kau tak layak jadi muridku. Bakat adikmu saja. Tak kau lihat. Guru, Diam. Andai kau punya 1/10 bakat Su Yunduan, keluarga Su sudah jaya. 1/10 apa? Pak Su sudah gila ya? Orang tua jadi gila. Anak desa. Bandingkan dengan Peng Yuan. Wah, omong kosong. Nani, akan ada kontes literatur. Guru Su, karena kau puja dia. Wakili keluarga Su. Bagaimana? Keluarga Su apaan? Pantaskah aku wakili? Tidak, aku tak setuju. Adik hina tak berbakat. Akulah jenius keluarga Su. Aku generasi muda, nomor 1. Untuk kontes ini, sudah persiapkan bertahun. Dia apaan? Cuma anak bisu. Bisa ganti aku? Diam. Aku tak, guru. Aku Su Pengiwat. Kau diam. Guru Su bilang, Kimompuomu, tak sampai 1/10 Yunduan. Kakek, aku. Mulai hari ini, kau akan paham. Semua mengikuti perintah yang mulia. Aku juga setuju. Yunduan bisa mewakili keluarga Su, menggegerkan dunia sastra. Bualan. Menggegerkan? Konyol. Sangat konyol. Aku belum setuju. Sudahlah. Kakek mohon padamu. Hahaha. Baik, hal terakhir. Mereka bilang kau bodoh. Hal yang terkenal, mengapa Anda tiba-tiba tidak bodoh, tiba-tiba akan berbicara. Jika salah, ini adalah kejahatan pengganggu. Dan tiba-tiba aku akan mengatakan. Aneh. Bisa masuk dan duduk, berdiri lelah. Jangan katakan apapun. Kuku kelu agasu. Tidak berpendidikan. Orang dewasa belum bilang mengantuk. Anak kecil bilang dia mengantuk. Sepertinya keluarga Su tidak mengajar dengan baik. Saya mendengar bahwa tinggal di pedesaan. Bodoh di tahun-tahun awal. Diusir dari keluarga Su. Kehilangan orang. Baik dan baik. Tolong di dalam. Semua orang tidak bisa melihat. Tapi sejak malam itu, aku tahu soal ibumu. Ini keluarga Su kami. Maaf kalian, tapi sekarang aku harus membantu. Keluarga Su adalah Raja Zenan, marginalisasi untuk waktu yang lama. Perlu kembali ke pandangannya. Aku bukan dari keluarga Su. Mengapa saya membantu Anda? Tapi nama keluarga Anda Su. Nama keluarga Su. Baik. Lalu aku tidak bermarga Su. Nama saya, Melihat Langit. Tolong. Ada persyaratan. Bilang. Ibuku dan aku sudah bertahun-tahun terselah. Aku baik-baik saja, tapi dia menderita, akhirnya meninggal dan pergi. Aku kembali kali ini, bukan untuk bergabung dengan keluarga Su. TAPI. Membahas keadilan untuknya. Konferensi pertempuran hari ini, jika aku memenangkan kepala. Anda Su Hongyi. Memimpin keluarga Su, bahkan seekor anjing dari keluarga Su. Fai Ma Dai Xiao, pergi ke kuburan ibuku. 1. Katakan, keluarga Su tidak memiliki mata. Kau kentut lucu. Ayah. Apa yang dia hitung? Saya pikir, bisakah dia menunjukkan bakatnya? Kau tutup mulutmu. Baik. Jika kau bisa memenangkan, aku akan, dengan semua, keluarga Su, pergi ke kuburan ibu, dan berkata, keluarga Su, tanpa mata. Ayah. Kakek. Meskipun aku bukan orang di dunia ini. Tapi sejak saat kelahiran, aku akan menganggap kau sebagai ibu. 7 tahun yang lalu, kau lahir karena bodoh seperti aku, diusir dari keluarga Su. Apa yang kamu lakukan di sini? Jangan buru-buru mengambil ini. Maaf. Hari ini saya mendapat usuan lembar.
Kau bilang kau ingin membeli set lengkap sejarah 24. Ibu masih 1000 yuan. Aku akan segera membelinya untukmu. Hari ini, aku akan menaklukkan seluruh keluarga Su. Besok saya akan dipimpin oleh Su Hongye. Mau pergi ke kuburanmu. 39 ibadah. Kangkul, katakan, ini keluarga Su, tanpa mata. Aku Su Yenduan. Ibuku, hampir mati. Aku tidak pernah memanggil ayahmu, ayah. Bisakah Anda melihatnya? Maaf. Ibu, aku tidak bisa melihat naga. Sudah waktunya untuk lepas landas. Kau baru berumur 10 tahun. Saat kau sangat membutuhkanku. Sebenarnya. Ibu, maaf, aku tidak bodoh. Maaf, kau tidak bisa menunggu. Hari aku bisa bicara. Mereka meminta saya untuk kembali ke rumah Su. Saya, untuk kembali. Kau si orang wanita. Itu saja, ditendang keluar oleh keluarga Su. Tanpa nama. Aku akan memberimu keadilan. Aku ingin keluarga Su. Puluhan orang naik dan turun. Fai ma dai xiao. Aku ingin mereka, teriak dengan rela. Keluarga Su tidak memiliki mata. Bingung. Kakek, mengapa dia menggantikan saya? Hadiri konferensi Wenchou. Ini adalah terakhir kalinya keluarga Su kami. Kesempatan untuk memimpin. Berikan padanya. Ingat hari ini, karena aku Su Yunduan. Hari ini, Kilyarga Su, Anda telah bertahan selama 100 tahun. Waktu yang paling cemerlang. Tolong buka mata Anda. Perhatikan baik-baik. Saya Su Yenduan. Bagaimana dalam 1 hari? Akan menjadi keluarga Anda. Tahan selama 9 hari. Avan, Apa yang kau katakan? Jika Anda Su Hongye, tidak memenuhi janji saya, maka tolong juga, buka mata Anda dan lihat. Saya Su Yenduan. Bagaimana lagi dalam 1 hari? Akan menjadi keluarga Anda, menginjak 8 lapisan neraka. Anda sombong. Barani. Su Yunduan, apakah kamu tidak ingin hidup? Avan, Balikan ke awan. Menutupi tangan dengan hujan. Aku ingin melihat. boneka berumur dita. Bagaimana, dalam 1 hari, aku akan menjadi keluarga Su. Pegang titik tertib. Bagaimana lagi, menginjak keluarga Su saya. 80 lapisan neraka. Kakek, Masuk ke dalam. Jika kau bisa terbang naga, bagaimana saya bisa menjaga kesalehan anak di depan kuburan? Ayah, apa yang kau bicarakan? Ayah, Anda adalah pemilik keluarga Su. Bagaimana saya bisa memberikannya? Menantu sendiri, bakti anak di kuburan. kakek, ini adalah Melawan alam. Jika kau bisa terbang naga, bagaimana dengan surga? Aku merasakannya saat dia mendatangi saya, seolah tidak sendirian. Tapi gunung besar, membiarkan aku merasa. Teror besar yang tercekik. Malam sebelumnya, aura langit dan bumi melonjak. Aku akan bilang, itu adalah arah keluarga Su. Tapi, kenapa kamu tidak memikirkannya? Apa yang harus kita lakukan? Dia benar-benar muncul, tapi aku tidak berani memanggilnya. Guru Perry. Aku takut kita akan pergi. Lagi pula terlalu muda. Tidak masuk akal. Kau pergi ke ballroom. Bagaimana dengan Anda? Aku akan memberitahu para senior. Datang dengan cepat. Aku terlalu dangkal. Atau biarkan para senior melihat. Apakah dia? Perry legendaris. Jika demikian, Bye-bye. Pria seperti itu, orang lain ingin beribadah. Belum memiliki kualifikasi itu. Jika bukan karena dia terlalu muda. Aku ingin mengenali leluhurku. apa? Selatan saya, Wen Hao yang keluar dari selatku, dapat digambarkan sebagai seluruh bagian tengah musim panas, dan aku sebagai Raja Zenan. Lebih penting, warisan budaya keluarga. Hari ini, 8 keluarga besar di selatan, semua memiliki klan dengan warisan budaya yang mendalam. Setiap 4 tahun, kita semua akan mengadakan konferensi seni bela diri, dirancang untuk memotivasi generasi muda dari keluarga. Mampu mencapai sesuatu sekar budaya. Dan hari ini,
Ini pesta ulang tahun ke-80 saya. Zu Jenan Wang Fu Donghai, Shubi Nanshan. Pesta ulang tahun saya bisa setiap 4 tahun sekali. Pertemuan pertempuran bertabrakan. Ini adalah kehormatan, dan hari ini juga mengundang 3 penulis besar. Mereka adalah Perdana Menteri Asosiasi Kaligrafi Daxia. Satu persatu tulisan, mengungkap kehidupan, Penen Pisau, Tuan Sumasya, Patah Hati dan Usus, di mana menemukan hati. Pada usia 20 tahun, Gucin Asli, Siegel 2, Zhang Wentai, Tuan Zhang. Guru saya, ini guruku. Pada usia 29 tahun, menjabat sebagai Perdana Menteri Dunia Sastra Daxia. Penasehat Umum Sejarah Daxia. Sungai Panjang Sejarah. Ambil saja 1 senda, Tuan Li. Kandungan emas kali ini. Benar-benar penuh. Ini adalah dunia sastra Daxia. Setengah dinding. Semua di sini. Jika kita bisa menunjukkan wajah kita hari ini, akan menjadi terkenal. Hari ini, saya akan menjadi tuan rumah. 3 hakim, kepala berwarna-warni dari konferensi pertempuran sebelumnya. Tidak lebih dari itu. Hadiah kecil 1 miliar. Dan hari ini adalah pesta ulang tahun saya. Kepala warna ini harus ditingkatkan. Siapa yang memenangkan kepala? Hadiah hai individu. Uang tunai 5 miliar. 5 Milliarden. 5 miliar. 5 miliar. Ya Tuhan. Harus menang. Ini adalah 5 miliar. Begitu banyak uang, seluruh keluarga Su tidak bisa mendapatkannya. 5 miliar uang tunai. Imut kecil, menempati posisi penyuat. Dia sangat besar. Benar saja, dia adalah seorang senior, baru berusia 10 tahun, tapi begitu tenang. Selain itu, jika ada keluarga yang bisa menang, saya secara pribadi akan meminta pemilik Daxia itu dimeteraikan. Keluarga pertama di Provinsi Selatan. Keluarga pertama. Kanonisasi. Keluarga pertama akan menyusul di atas keluarga di Provinsi Selatan. Provinsi Selatan dari zaman kuno hingga hari ini. Tidak ada yang bisa menjadi yang pertama. Tapi kali ini adalah kanonisasi. Tidak bisa menang. Mematahkan kaki Anda. Kyong Chi. Harus menang. Ayah. Tidak ada yang bisa. Satu-satunya hal yang tidak yakin, hanya dia. Keluarga pertama. Ini Bukan Kilyargasu. Apakah itu nama yang didambakan? Nama palsu ini. Daya tarik bagi Kilyargabizar. Anda bisa pergi ke lautan api. Aku hanya perlu sedikit. Bukankah keluarga Su akan pergi selama 9 hari? Mulai. Laporan keluarga. Konfirmasi kedatangan personel. Keluarga Ju. Seluruh keluarga San. Seluruh keluarga Su. Berpartisipasi dalam konferensi seni. Generasi muda perwakilan keluarga. Maju. Liu Shuxiang, Wang Qingzi, Ouyang Xiude, sang keluarga Sang Zunru. Shujia Su Hongye. Zhou Kong. Zhang Jijing Ocean. Keluarga Su. Su Yenduan. Balik. Konferensi seni bela diri. Sekarang resmi dimulai. Konferensi Wingku. 3 item. Item pertama. Cerdas. Kedua, belajar. Ketiga. Calligraphy. Kakek, lihat saja, Anda membiarkan Su Yunduan menggantikan saya. Malu pada keluarga Su. Camus. Tidak mengerti saudara. Kau kurang dari 1/10. Aku tidak sebagus dia. Ayah. Kau terlalu banyak bicara. Ayah. Ini yang Anda lakukan hari ini. Keputusan yang paling membingungkan. Mari kita tunggu dan lihat. Cape Con item pertama. Penalayan Utama Ketahanan. Teratama Bait. Puisi solitaire dilengkapi. Apa, Bait? Tidak pernah sebelumnya. Lainnya, aku sudah matang, tapi hanya bait ini. Aku tidak akan. Orang kontemporer. Sudah jarang memiliki bait. Bahkan kekurangan bagiku. Untuk orang lain. Bahkan lebih sulit untuk naik ke langit. Bagaimana dia? Item kedua. Belajar. Terutama untuk menilai memori, dan ruang lingkup membaca yang biasa. Guru secara acak mengatakan kutipan terkenal. Kalian harus menjawab, dan mengatakan sumbernya. Kiasan di balik itu, bahkan buku, beberapa halaman. Saya pikir penilaian raksasa ini harus menjadi permainan. Saya tidak berharap itu akan begitu ketat. Minaret. Tunggu sebentar. Anda mengatakan, kita tidak hanya harus, katakan sumbernya, dan juga mengatakan, apa itu halaman pertama dari buku ini? Ini terlalu cabul. Ini hanya lelucon. Omong kosong. Orang biasa. Dapat mengatakan sumbernya. Sudah sangat luar biasa. Juga katakan, yang buku dan halaman.
Siapa bilang ini? Untungnya, saya tidak pergi. Kuplet adalah kelemahan saya. Dan belajar. Saya memperkirakan satu. Tidak bisa menjawab. Untungnya memalukan. Bukan aku. 3 guru. Ini ada yang terlalu sulit. Jika di tahun-tahun sebelumnya tidak akan sesulit ini, tapi hari ini harus sesulit mendaki langit. Kenapa begitu? Karena Su Yunduan ikut serta dalam kompetisi sastra ini. Jia, apa, Sol Eugene Hila hari ini. Disiapkan untuknya. Jika bukan dia, lalu siapa? Mungkinkah dia bisa menjawabnya? Hari ini dibuat khusus untukku. Mungkinkah pencapaian sastranya juga sangat luar biasa? Kategori ketiga, kaligrafi. Kali ini, kita menilai 10 jenis kaligrafi. Siapa yang menguasai lebih banyak? Siapa yang menulis lebih baik? Menang. Gila, siapa yang bisa menguasai 10 jenis kaligrafi? Menguasai satu jenis saja. Butuh setidaknya 10 tahun. 10? Ini pasti tidak ingin ada yang menang. Ini jelas Raja Zenan tidak mau mengeluarkan 5 miliar ini sebagai hadiah. Siapa yang bisa lulus ujian ini? Untung aku tidak ikut. Untung Su Yunduan yang suka rela maju untuk mati. Ini tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Menguji 10 jenis kaligrafi sekaligus. Di dunia ini, mana ada yang bisa menguasai 10 jenis kaligrafi? Mungkinkah itu dia? Omong kosong, potong kepalaku jika aku percaya. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Tuan Zhang, silakan. Baik. Saya akan memberikan bait pertama. Hari ini adalah pesta ulang tahun Raja Zenan. Bait pertamaku akan menjadi bait ucapan selamat. Selesai. Bukan hanya bait, tapi juga bait ucapan selamat. Bait pertama. Air hijau melingkari pintu. Naga persembahkan berkah. Bagus. Bait pertama yang bagus. Generasi muda dari 8 keluarga besar. Bukankah mereka adalah naga yang Tuan Zhang maksud? Bait kedua tidak hanya harus sama maknanya, nada dan ritmenya sama, tetapi juga harus mengandung makna ucapan selamat. Terlalu sulit. Bait ini cukup sulit. Soal pertama saja sudah sesulit ini. Tuan Zhang. Sedikit menyulitkan. Ya, langsung sesulit ini. Bait pertama ini tidak ada yang bisa menjawab. Aku tahu. Bait pertama ini memang sulit, tapi kalian juga harus berani mengatakannya. Meskipun salah. Bait yang begitu sederhana. Apanya yang sulit? Sombong sekali. HMPH. Kau tidak tahu kata mati. Bagaimana cara menulisnya? Kan? Su Yunduan, ya, kau mungkin tidak tahu. Makna dari bait Tuan Zhang. Aku beritahu. Ini tidak hanya mengisyaratkan, hari ini adalah ulang tahun Raja Zenan, tapi juga menyeratkan, bahwa kami yang datang memberi hadiah, adalah naga. Tidak hanya itu. Gunung hijau kelilingi rumah, bangau sambut keberuntungan. Ini, Bangau sambut keberuntungan. Bagus sekali. Bagus sekali. Tuan Zhang membandingkan kalian semua dengan naga. Sementara Su Yunduan mengibaratkan Raja Zenan dengan bangau. Sungguh luar biasa. Memang bait yang bagus. Air hijau mengelilingi pintu. Gunung hijau mengitari rumah. Naga mempersembahkan keberuntungan. Bangau menyambut keberuntungan. Bagus. Keberuntungan. Tentu saja. Benar-benar cocok. Pantun yang bagus. Dia baru 10 tahun. Ya Tuhan. Hanya sedikit berusaha. Langsung mengungguli semua orang. Dia benar-benar bisa menjawabnya. Pasti hanya tebakan. Su Yunduan. Tuanku berkata di usia muda, bakatmu luar biasa. Kami masih ragu. Hari ini akhirnya bertemu. Kalau begitu, aku akan buat pantun. Beranikah kau membalasnya? Kenapa tidak berani? Zenan Wang sekarang semakin kuat. Juga memiliki seni bela diri. Maka tetap dengan Tima Zenan Wang. Baleka. Sangat diinginkan. Sangat diinginkan. baik. Su Yunduan. Dengarkan pantunnya. Bukankah ini ujian? Tuan Li, apakah pantun Anda hanya untuk dia? Kenapa hanya untuk dia? Satu orang membuat pantun. Bahkan jika dia menjawab satu, apa yang bisa dibuktikan? Kalian tidak bisa menjawabnya? Tidak mungkin. Maksud Anda, kami tidak bisa menjawabnya. Apakah dia bisa menjawabnya? Tuan Li. Maksud Anda? Kami bertujuh. Tidak sebaik dia. Aku ingin melihatnya. Dengarkan pantunnya. Huajia dibuka kembali. Ditambah 37 tahun.
Ini lebih sulit dari tadi. Terlihat sederhana, tapi bermakna. Ini pantun angka. Tidak hanya mencocokkan suasana, tapi juga mencocokkan angka. Apa itu huajia? Angka 3 dan 7. Apa artinya? Bagaimana? Sudah kubilang kalian tidak bisa jawab. Tuan Li, kami tidak bisa menjawab sekarang. Tapi itu tidak berarti dia bisa menjawabnya. Ya, aneh. Memang lebih sulit dari tadi. Aku tidak suka merebut jawaban. Aku sudah memberi kalian waktu 10 napas untuk berpikir. Jika kalian tidak membuat balasan, jangan salahkan aku merebut kesempatan. Aku akan mulai membalas. Kamu sudah punya lagi? Secepat ini? Sebutkan balasannya. Pantunnya adalah huajia, dibuka kembali. Tidak bertiga terjatuhun. Balasanku adalah ulang tahun ke-70 ganda. Di dalamnya ada satu musim gugur. Bagus. Balasan yang bagus. Cocok lagi, tidak mungkin. Sudah dibalas lagi, tebak lagi dengan benar. Kenapa dia bisa menebak dengan benar? Bagaimana? Bagus. Pantun yang bagus. Huajia melawan ulang tahun ke-70. 37 tahun melawan satu musim gugur. Sangat cocok. Tentu saja. Aku, Su Yunduan, setelah kembali kemarin, aku terus memikirkan bagaimana cara menyulitkanmu hari ini. Aku sudah lama memikirkannya. Akhirnya, aku menemukan bait yang sulit dijawab. Berani menerima tantanganku? Tuan Su, silakan berikan bait pertama. Ini adalah bait berangka. Kamu harus menjawab dengan angka. Tuan Su, cepatlah. Bait pertama, 10.000 genting, 1.000 batu bata, 100 hari membangun kuil berbentuk salib. Hahaha, Su Yunduan, bagaimana dengan bait pertama ini? Aku beri kamu waktu 5 menit untuk berpikir. Jika kamu, 1 perahu, 2 dayung, 3 orang melewati jembatan Sitong. Ini terlalu cepat. Apa dia memikirkannya? Terlalu cepat, tidak perlu berpikir. Langsung terjawab, ajaib, benar-benar ajaib. Aku bahkan tidak tahu arti bait pertamanya. Dia sudah menjawab bait keduanya. Sekarang, tahukah kamu nilai cucu langsung keluarga Su? Sekarang, kamu jauh lebih berbakat dari yang aku kira. Silakan dengarkan bait pertama. 1 telapak tangan menopang langit. 5 jari, 3 penjant, 2 pendek. Ini masih bait berangka. Silakan dengar bait kedua. 6 penjuru menangkap di bumi. 7 lapis, 4 sisi, 8 penjuru. Camus. Menjawabnya lagi. Silakan dengarkan bait pertama. Air dengan serangga menjadi keruh. Air dengan ikan menjadi tempat mencari ikan. Air, sungai, danau, luas tak terbatas. Aku akan meningkatkan kesulitannya. Ini bukan hanya bait, tapi juga permainan kata-kata. Silakan dengarkan bait kedua. Di bawah kayu adalah akar. Di atas kayu adalah ujung. Kayu, pohon pinus, cemara, kampar, hutan lebat. Hey, Aini. Bahkan jika bukan dewa, tetap saja ajaib. Kamu gila. Baik, aku akan memberikan bait pertama terakhir. Ini benar-benar mutlak. Jika kamu bisa menjawabnya, aku akan menyerah pada... Maksudnya bait, ITU. Tuan Zhang. Aku tahu bait itu. Kamu terlalu menyulitkannya. Tidak ada yang bisa menjawabnya selama ribuan tahun. Disebut oleh Tuan Zhang sebagai bait mutlak abadi. Mungkinkah itu bait yang seolah tak memiliki jawaban? Sepertinya mereka termotivasi. Bersiap menggunakan bait mutlak abadi untuk menyulitkan Su Yunduan. Ya, Yunduan menjawab, terlalu cepat. 3 sastrawan hebat, kehilangan muka. Jika kita tidak menyulitkannya, kita akan sangat malu di kemudian hari. Ayah. Bait macam apa ini? Aku juga tidak tahu. Pokoknya, 3 sastrawan itu bilang mutlak. Pasti tidak mudah. Aku tahu bait itu. Selama kamu bisa menjawabnya, aku akan berguru pada... Aku tidak tertarik menerima murid. Kamu terlalu sombong. Arrogant. Sombong. Bisa dimulai sekarang? Aku hanya perlu menjawab. Teka-teki abadi yang kalian sebutkan. Kecerdasanku dalam hal ini. Apakah itu berarti aku menang? Kamu sudah menang. Terlepas dari benar atau tidaknya. Kamu benar atau salah. Kamu tetap yang terbaik dalam kecerdasan. Tak terbantahkan lagi. Aku tidak keberatan. Kamu memang pantas mendapatkannya. Kecerdasanmu. Tentu saja, pantun terakhir ini.
Kamu juga bisa memilih untuk tidak menjawab. Ini adalah teka-teki abadi. Kalian semua sudah mengatakannya. Aku jadi penasaran, seperti apa teka-teki abadi itu? Dengarkan baris pertama. Batang teratai, akar, biji, lumut. Apa maksudnya? Ada teratai, akar, dan alas teratai. Sepertinya arti tanaman di kolam. Ini tidak terlalu sulit, kan? Menarik, aku harus memikirkannya. Pantun ini? Aku punya baris keduanya. Kamu. Sendekiawan, diam. Kamu tidak bisa menjawab baris pertama ini. Ayah, kenapa kau tidak percaya padaku? Pantun ini sangat mudah. Mudah? Meskipun ada sedikit kesulitan, tapi di mataku, itu tidak seberapa. Kau sudah mencuri perhatian terlalu lama, tapi masih terjebak di pantun ini. Sepertinya, akhirnya giliranku. Liu Shuxiang turun tangan. Kalau begitu, coba jawab. Batang teratai, akar, biji, lumut. Artinya, akar teratai adalah akar, saat teratai mekar. Disebut lumut. Baris kedua puan, Mbak. Bukit hijau, tebing, ada jurang. Saudara Lu. Baris kedua ini juga tidak cocok. Benar. Kenapa tidak cocok? Saudara Wang, apa kau mengerti atau tidak? Diam. Seseorang, usir orang bodoh ini. Tuan Zhang, bukit hijauku cocok dengan akar teratai. Sisi lain tebing adalah jurang. Aku tidak salah. Kau bahkan tidak mengerti baris pertama, dan tidak bisa memahami soal. Bagaimana kau bisa menjawab baris kedua? Pergi. Apa yang kalian tahu? Aku tidak salah, imajinasiku benar, nada dan ritmenya juga benar, juga mengekspresikan bahaya bukit hijau. Aduh, Saudara Liu, batang teratai, akar, biji, lumut. Pikirkan baik-baik, kata-kata ini ada radikal rumputnya. Radical rumput? Ya, ini bukan lagi. Pantun imajinasi sederhana. Ini adalah analisis radikal. Ini mutlak. Teka-teki abadi. Benar? Semuanya radikal rumput. Teratai, Ada radikal rumput. Akar teratai adalah akar. Saat teratai mekar adalah lumut. Semuanya radikal rumput. Zampa. Kau bahkan tidak mengerti arti baris pertama, dan tidak memahaminya. Dan kau mencoba mencuri perhatian. Kau masih keras kepala. Batang teratai, akar, biji, lumut, semuanya radikal rumput. Ini pantun analisis karakter. Ya. Aku tidak menyadarinya. Seseorang, usir orang yang tidak berguna ini. Pergi. Aku salah. Dengarkan baris kedua. Tidak mungkin. Apakah dia juga tidak mengerti baris pertama? Baris pertama ini sangat sulit. Bisa dijawab? Lepaskan aku bisa pergi. Setidaknya biarkan aku mendengar. Bagaimana dia bisa menjawabnya? Baris kedua adalah Bunga Lotus, Peony, Sorry Harem. Ini cocok. Mustahil. Tentu saja. Tantanabadi. Dia berhasil menjawabnya. Jenius. Benar-benar jenius. Ya Tuhan, ajaib. Dia bisa mencocokkannya? Saya menyerah. Menurutku ini tidak terlalu sulit. Tadi aku berpikir lama, bukan memikirkan jawabannya. Lalu, apa yang kau pikirkan? Aku sedang berpikir, karena kalian bilang, ini pantun abadi. Maka, sekali saja, akan kujawab sampai bosan. Sampai bosan, maksudmu? Aku memikirkan 5 jawaban. Apa? 5? Ini bukan pantun abadi. Lain kali, jangan gunakan ini untuk menjebak orang. 5 jawaban? Apa-apaan ini? Langkangnya. 5 jawaban. Batang Lotus, Akar, Tunas, Lumut. Jawaban pertamaku adalah, Bunga Lotus, Peony, Sorry Harem. Jawaban kedua adalah, Rebung Kambuk, Batang Air, Jeremiah. Cocok. Jawaban ketiga adalah, Ranting Willow, Pavilion Pinus, Pohon Polonia. Jawaban keempat adalah, Pantai Bohai, Ombak Bergelombang. Mustahil. Jawaban kelima adalah, Anak Sungay, Dana, Lot. Wow, ini. Bagaimana? Saya, Zhang Wentai, ingin menjadi muridmu. Menjadi muridku? Aku belum pernah melihat bakat seperti ini. Orang yang mengguncang masa lalu dan kini. Ajaib. Ya Tuhan, Tuan Zhang ingin jadi muridnya? Menjadi muridku. Saat ini, kualifikasimu belum cukup. Ya, apa? Terlalu sombong, tak tahu aturan. Zhang Wentai memohon jadi muridnya. Dia menolak. Berdasar apa dia? Bilang Zhang Wentai tak berkualifikasi. Keluarga Suberani macam apa? Guru Zhang mau jadi muridnya. Sungguh keterlaluan. Dia benar-benar menolak. Meski menolak, jangan sampai merendahkan. Kualifikasinya kurang. Yunduan. Jangan asal bicara. Jika saya dan Tuan Zhang tidak salah lihat, dia sungguh ahli terkuat.
maka Zhang Wentai pantas tak berkualifikasi. Bahkan saya pun tak layak. Bisa mulai tes kedua sekarang? Zhang Wentai, berdirilah. Kau benar tak layak jadi muridnya. Ani. Berdirilah. Sebentar lagi utusan Ling Yun datang. Kalian akan paham. Ganang Ling Yun. Apakah penjaga Dacia, Gunung Lingyun? Konon Dacia punya sekte pelindung. Bahkan Raja Dacia harus murid Lingyun. Apa utusan Lingyun akan datang? Raja Zenan ini. Pengaruh sebesar ini. Sampai utusan Lingyun. Datang memberi salam. Mustahil. Ini tak mungkin. Kakek, Gunung Lingyun apa itu? Gunung Lingyun ini, dewa sejati Dacia. Mereka cultivat. Bahkan raja pun harus bersujud. Kultivator. Dunia ini. Benar ada makhluk begitu? Dunia ini luas. Jangan jadi kata dalam Jika aku bisa, diterima jadi murid Lingyun. Warisan keluarga Su tak berarti. Juara akademi pun tak ada arti. Di hadapan mereka. Harta, kuasa, reputasi, hanyalah fata morgana. Peng Yuan. Utusan Lingyun tak mudah muncul. Ini kesempatanmu. Ayah. Cari cara mendekati. Orang Suki Lingyun. Jika bisa dapat perhatian mereka, meski cuma jadi, Pelayan Sapu Lantai. hidupmu akan sukses. Pelayan. Bahkan sebagai pelayan, asal dari Lingyun. Raja Zenan pun akan anggapmu setara. Apa? Lingyun. Lihat reaksi mereka. Pasti sekt kultivasi di dunia ini. Menarik. Kakak Senior. Shower. Jika kita SISIA datang. Kau tamat. Aku tak berani bohong pada senior. Aku dan Raja Zenan merasa aura yang menyergap. Sulit bernapas. Kemarin malam, kami lihat dia meditasi. Menyerap energi seluruh kota. Hahaha, seluruh kota? Kau berkanda, pengkapayan seperti ITU. Hanya ahli Sanhua Juding. Masih adakah di dunia? Maka. Kuhadirkan senior untuk verifikasi. Keben Aranya. Guru sudah mendengar kabarnya, dan akan datang sendiri. Cepat bersiap-siap, guru akan segera tiba. Baik. Menarik. Menyerap energi spiritual seluruh kota. Meskipun ini palsu, paling tidak ini adalah terapi yang tersesat di dunia. Guru. Zhang Xiao. Suka membual sejak kecil. Bagaimanapun, jika dia benar-benar petapa, baru 10 tahun, aku bisa saja menerimanya sebagai murid, memberinya kesempatan. Apa? Guru. Paduka mau menerima murid? Paduka ini sudah diambang. Tingkat Sanhua Juding. Sanhua Juding. Hahaha. Orang bilang, aku akan mencapainya. Tapi sebenarnya, ini adalah tingkat yang tak bisa dicapai manusia. Hanya ada dalam legenda. Menurut legenda, di atas Sanhua Juding, ada Wu Chi Chao Yuan. Itu tingkat dewa. Mustahil kekapai di hidup lain. Su Yinduan bahkan bisa menjawab teka-teki abadi. Menurutku, tak perlu uji pengetahuan kedua. Setuju. Meski ujian pertama hanya menguji kecerdasan. Tapi, Su Yinduan telah tunjukkan bakat luar biasa. Menurut pribadiku, untuk ujian kedua, dia pantas jadi juara. Jadi tidak perlu ada ujian lagi. Benar. Alat tulis sudah siap. Bagaimana ujiannya? 3 guru. Silakan nilai. Karena Sulau bilang. Suyen Duan. Maïrdi plus Gaïa calligraphie. Aku tak percaya. Mari uji kaligrafinya. Baik. Uji 10 gaya kaligrafi. 10 jenis. Ini terlalu sulit. Siapa bisa 10 gaya? Benar. Wentai. Maksudmu. 4 kalimat berdiri untuk langit dan bumi. Berdiri untuk rakyat. Meneruskan ajaran suci. Menciptakan kedamaian abadi. Tulis 10 kali dengan 10 gaya kaligrafi berbeda. Untuk tiap kalimat. Dia sengaja menyusahkanku.
Ini jelas target Su Yunduan. Dia sengaja dipersulit. Kenapa kami ikut diseret? Aku tak bisa 10 gaya. Hanya tahu gaya reguler. Mustahil ada yang bisa 10 gaya kaligrafi. Diam. Berani terima tantangan? Berani. Apa dia benar bisa? Aku jelas tak sanggup. Aku menyerah. Tapi, aku tak percaya dia bisa. Aku juga tak percaya. Aku menyerah. Jadi maksud kalian? Guru Zhang. Aku menyerah. Tak bisa 10 gaya, apalagi tulis 10 kali. Benar. Aku juga menyerah. Ujian ini sama sekali tak masuk akal. Ini hanya rekayasa satu orang. Ini bukan kompetisi intelek. Soal ujiannya, sengaja dibuat mustahil. Kami seperti hiasan. Yap, memang begitu. Ujian ini sama sekali tidak ada artinya. Sekarang, kalian memaksa kami menggunakan 10 gaya kaligrafi untuk menulis 4 kalimat hengku. Aku tidak percaya, di dunia ini, ada yang ahli 10 gaya kaligrafi, seperti ini. Kecuali. Tulisan Tianjiki yang kuat. Kara memegang kuas dan tarikan garis. Sangat stabil. Dia benar-benar seperti master kaligrafi, berpengalaman 10 tahun. Tang Qiang Luar-Biasa. Sudah kukatakan. Kalian tidak percaya. Sudah kukatakan. Kaligrafinya sangat hebat. Sekarang percaya? Benar-benar Tong Kai Yang sempurna. Hati-hati. Saushu gaya tersulit. Dia bisa menulis Chos? Terlalu acak-acakan. Aku tidak bisa baca. Kamu buta huruf. Ani bukan kortan. Di balik garis-garis ini, ada seni yang dalam. Benar, lihatlah. Tiap karakter seolah hidup dan bergerak dinamis. Bagus. Chos yang memukau. Tinta belum kering, hati-hati menyimpannya. Xingshu. X accent aigu NGSH. Sudah kubilang dia bisa XNGSH, tapi kalian tidak percaya. Ini baru XNGSH sejati. Tiap karakter terasa hidup. Qianzuan. Dia bahkan tahu Qianzuan. Ini benar-benar Qianzuan. Kenapa dia bisa? Chuan juga? Jenius. Dia benar-benar jenius. Ibumu pernah berkata, meski semua menyebutmu bisu, tapi dia selalu yakin, kau adalah naga sejati. Sieben Anya, aku juga. Hanya saja aku tak punya nyali. LSH. Inikah LSH yang legendaris? Ini LSH dari cerita kuno. Luar biasa. Tidak mungkin, dia benar-benar bisa. Apa istimewanya? Bakat tak berarti apa-apa. Sebentar lagi orang Ling Yunshan datang. Asal aku bisa dekat dengan mereka, masa depanku akan tetap lebih baik darimu. Bisu tetaplah bisu, di hatiku, kau selamanya cacat. Bahkan jika kau bicara, bagiku kau tetap manusia tak utuh. Shifu, kakak senior. Gaya APA ini? Aneh sekali. Ini sangat artistik, tapi tak kukenal. Mungkin ciptaannya sendiri? Ani adalah gaya Shoujin. Apa itu Shoujin? Gaya kaligrafi Kekaisaran Song, yang disebut Shoujinti. Ramping tapi berisi. Tak hanya bisa, tapi juga sempurna. Tak perlu menulis lagi. Apa? Kau sudah menulis aksara Xiaozuan dan gaya tulisan Shoujin. Aku langsung tahu, di dunia ini, seni kaligrafi. Tak ada yang bisa menyaingimu. Tak perlu lagi menunjukkan. Juara. Hah? Langsung jadi juara? Yuara. Ini. Sungguh takjub dan tunduk. Juara sejati. Gelar juara, untuk keluarga Su. Su Yunduan. Dia resmi jadi juara. Juara. Keluarga Su puluhan tahun. Tak punya bakase baini.
Layak dapat gelar. Aku jarang mengakui, tapi hari ini aku benar-benar terpukau. Selamat. Selamat ya. Benar-benar kagum. Keluarga Su. Hari ini, ku bawa kalian Deputy Setinggi Lancet. Cukup tinggikah? Jika belum cukup, akan kunaikkan lagi. Pujian untuk kalian. Ada APA? Kok seperti aneh? Apa yang terjadi? Di sini. Zhang Xiao. Kuharap kau tidak memberitakan kabar perang palsu. Tidak mungkin. Pasti tidak. Minimal adalah pemuda berbakat. Pemuda berbakat banyak seperti rambut kerbau. Di mata kami, para pertapa yang melampaui duniawi ini. Kalian bagai semut. Ya. Su Hongyi. Aku sedang bertanya pada hari ini apakah Kilyarga Su ku bicarakan setinggi apa? Cukup tinggikah? Memanggil nama kakek langsung. Aneh nian. Ada masalah APA? Yunduan, Yanggan, Diam kau. Su Hongye, Yanggan Kira. Kau juara lantas merasa hebat. Yuara. Ini seharusnya milik pengyuan kami. Kutanya apakah cukup tinggi? Jika sudah cukup, aku telah penuhi janjiku. Maka selanjutnya, janjimu padaku? Pergi ke makam ibuku, berkabung penuh, mengakui kebutaan. Yinduan, aku Takanga, Pernah berjanji apa padamu? Wallo aku Berjanji. Tapi ibumu perempuan biasa. Lagi pula juniorku. Aku kepala keluarga Su. Wajah keluarga Su. Mana mungkin aku sujud di makamnya? Berarti kau ingkar janji. Yinduan, Kau harus memahamiku. kita Keluarga Terpendang. Martabat dan kehormatan sangat penting. Jika kau memahami, kau bisa warisi harta keluarga. Ayah. Jika tak mau pahami, Lupakan saja. Niwarisi harta Kilyarga Su. Sangga menggalikan, kalian tak tahu, kekayaan dan kuasa yang kau banggakan, di mata, bagai awan berlala. Wah, kekuasaan bagai awan katamu. Raja Zenan bersujud pada ketua Lin Yunshan, kakak senior Lin Yunshan. APA, Ketua Ling Yunshan? Ling Yunshan tak hanya datang, tapi langsung ketuanya. Ini benar-benar ketua Ling Yunshan. Kedatangan sang ketua, cepat bersujud, mau dihukum 9 marga? Raja Zenan saja bersujud. Cepatlah bersujud. Hormat pada Ketua Ling Yunshan. Biasa saja. Inikah pertapa dunia ini? Cuma level Tianren. Seluruh tubuhnya tak ada gelombang energi. Entah levelnya di atasku, hingga tak kuterawang, atau dia orang biasa. Kau bersujud padaku. Dasar tak tahu diri. Dia kari mati. Sayang sekali. Baru menang juara. Sudah mau mati? Berani menghina Ling Yunshan. Dia mau menghancurkan keluarga Su. Kau sadar ucapanmu? Kau siapa berani lancang? Aku murid utama. Ling Yunshan Xia, Honghu Daoren. Ling Yunshan, apa itu? Dia benar-benar cari mati. Ling Yunshan Pelendang Negara. Semua praktisi spiritual berkumpul di sini. Murid kami, 300 orang. Sujud. Untuk menebus dosa, sampai muridmu, demi balas kasihan Buddha, aku tak habisi kalian. Kau sadar ucapanmu? Cari mati. Dia mau bantai seluruh anggota. Dia gila ya? Dia praktisi atau bukan? Jika iya, sekuat apa dia berani ngomong begitu? Jika tidak, mungkin hanya celetukan. Bocah lancang. Sama sekali tak sadar. Apa arti ucapannya? Jangan sampai aku kinegata. Yinduan. Cepat sujud. Pada Tuan Lingianshan. Sujus et 40.
Dia anak buangan kami, ucapannya, bukan tanggung jawab kami, tak ada hubungan. Mohon maafkan, hukum saja Su Yunduan. Dia bukan keluarga Su. Tak mewakili kami, sudah kami buang 7 tahun lalu. Tolong jangan. Libatkan keluarga Su, kumohon. Apa aku keluarga Su? Bukan. Kau bukan bagian kami. Kau anak buangan. Aku anak buangan Su. Tuan, dia tidak pakai margasu. Bukan keluarga kami. Tu juta un lalu. Sudah diusir. Tuan dari Ling Yunshan. Ini ulahnya sendiri. Mulut lancar, tak ada sangkut paut. Sama sekali tidak. Jangan hukum yang salah. Bukankah sudah kukatakan? Aku tidak bermarga Su, namaku Guantian, tapi kalian memaksa. Mengkokaku Kilyarga Su, mengalir darah Su, harus membantu Su, menjadi juara, membangun reputasi. Diam, kapan aku bilang begitu? Kau bukan keluarga Su. Tak ada darah Su. Bahkan, marga pun bukan Su. Lagi pula kau sendiri bilang. Namamu Guantian. Ko, bukan Su Yunduan. Ayah, apa yang kau katakan? Diam ko. Sayang. Bayinya tendang aku. Aku tetap akan bicara. Seluruh hidup kalian hanya sibuk dengan gengsi dan keuntungan. Takut akui anak sendiri. 7 tahun lalu. Yunduan bisu sampai 3 tahun. Kalian usir dia dari keluarga. Alasanmu hanya perlu keturunan unggul. Anak bisu memalukan keluarga. Diam. Dia baru 3 tahun, kalian mengusirnya dari rumah. Bahkan istriku juga diusir dari keluarga Su. Aku tak setuju. Kalian bilang, aku tak peduli reputasi keluarga Su. Aku tetap tak setuju. Lalu kalian menuduh, aku anak durhaka, tak mengutamakan kepentingan umum. Berdasar apa? Kalian tahu sulitnya hidupku? Tahu tak? Kalian mengerti? Istriku selama ini membesarkannya sendirian. Aku tak ada di sampingnya. Istriku meninggal, aku juga tak hadir. Setiap hari disiksa rasa bersalah. Hidup seadanya. Hari ini pesta ulang tahun Pangeran Zenan. Kau takut keluarga tak lengkap, dan Pangeran marah. Makanya Yunduan dipanggil kembali. Aku tahu kalian hanya memanfaatkan. Tapi hatiku tetap senang. Karena aku bisa bertemu anakku lagi. Aku bisa bilang pada semua orang, dia putraku, kalian suka bakatnya, suruh dia unjuk gigi di kompetisi. Tap, katakan padanya, dia darah daging keluarga Su, harus membanggakan keluarga. Hari ini Ling Yunshan datang. Yunduan tak mau berlutut. Kalian takut dia merugikan kita, kini mengingkarinya. Lalu dia keluarga Su atau bukan? Dia sangat menderita. Dari anak buangan sampai dipanggil. Dimanipulasi dengan ikatan keluarga. Lalu pitaskan hibangan. Keluarga Su sangat kejam. Kasihan sekali anak itu. Banyak cobaan seperti ini. 10 tahun sudah jenius luar biasa. Mengguncang dunia. Hari ini hidup atau mati. Kau tetap idolaku. Bukan. Dia bukan keluarga Su. Sudah 7 tahun lalu. Aku sudah usir dia. Baik, kau tak mengakuinya. Tapi aku akui. Hari ini aku tegaskan, akulah ayahnya. Namaku, Su Xianggrui. Mengerti. Jelas. NAK. Aku simpati nasibmu. Tapi tak menerima penghinaan. Kau berani hina Ling Yunshan. Dan lancang berbicara. Seberapapun aku kasihan. Walau baru 10 tahun. Hari ini. Kau harus mati. Zhang Shower. Kakak senior. Pergi. Akhiri penderitaannya. Siap, walau. Kau baru 10 tahun, dan sangat berbakat. Tap, jangan salahkan aku. Setelah hari ini, kau akan jadi sastrawan terhebat di selatan. Namamu akan terkenal di seluruh Dacia. Serang saja aku, kau. Minker. Yunduan. Berdiri di belakangku. Jangan pamer keberanian. Kau cukup baik. Aku maafkan. Lihat jari ini. Dengan 1 jari, aku hancurkanmu. Zombong. Jurus Demo Nyawaji. 1. Satu yari. Bagaimana mungkin ini terjadi? Tidak mungkin. Praktisi spiritual.
Amitpal, aku tidak membunuhnya. Aku hanya membantunya mencapai. Sukhavati. Rangkah berderatai. Inilah legenda Bubu Shenglian. Sanhua Juding. Latihan, praktisi. Sanhua Juding. Amitpal. Wiyuki Chaoyuan. Selamatkan aku. Selamatkan guruku. Selamatkan aku. Wuchi Chaoyuan. Di dunia ini, benar-benar ada Ali Wuchi Chaoyuan. Selamatkan dirimu. Dia saja tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Tuan, ampunilah. Ampunailah hamba. Kasihanilah Tuan. Sepanjang hidupku, bisa menyaksikan dua Wuchi Chaoyuan mati pun rela. Kumohon. Aku mohon, terimalah aku sebagai murid. Aku bersedia menjadi muridmu. Terimalah aku, Sanhua Juding. Sudah menjadi impianku. Tingkatan ini, jika bisa mencapai tingkat itu, seumur hidup, rela menjadi sapi, menjadi kuda. Aku Zhangwante. Bersedia menjadi muridmu. Jadilah muridku, sembah aku sebagai guru. Kau, pantas? Aku Mementak Panta. Aku pamanmu Yunduan. Aku Bibama. Aku kakek salah. Kambalila. Kenapa masih diam? Ayo pergi ayah. Apa kau memanggilku? Ayo ayah. Yunduan. Ayah tak berguna. Ayah minta maaf padamu. Yunduan. Aku sepupumu. Mulai sekarang, ku jadi pembantumu, Yunduan. Dara Keluargasu. Masih mengalir di tubuh. Bagaimanapun kau tetap margas. Yinduan. Adik. Di mana kuburan ibu yang sebenarnya? Omong kosong. Itu bibi besarmu. Aku ibumu yang sebenarnya. Bibi memperlakukanku seperti anak sendiri. Bukan ibu tapi lebih dari. Di hatiku sudah lama menganggapnya. Seperti ibu. Andai dulu aku tidak masih kecil, tidak akan kubiarkan kakek mengusirnya. Aku terseret masalah karena kalian. Bualan. Ini semua salah ayahmu. Dia yang ingin rebut harta keluarga. Aku tertipu olehnya. Sama sekali tidak benar. Lili. Aku seumur hidup paling menyukai menantuku ini. Saat kakak ipar meninggal, aku tidak bisa berbakti. Sungguh sangat ku sesali. Bukan ibu tapi lebih dari. Aku ibumu yang sebenarnya. Makam Naonya besar. Di mana tepatnya? Kepala keluarga Yunduan. Tidak mau beritahu lokasinya. Kami ingin datang bersujud. Tapi dia bilang kami tidak layak. Meski tak layak, tetap harus bersujud. Sudah 3 hari mencari. Harus ketemu. Surat penyesalan ribuan kata. Sudah siap di makamnya. Untuk mengucapkan. Keluarga Su. Buta kebenaran. Kalau tidak ketemu, jika tidak bersujud di makam. Adikku Yunduan, takkan pernah maafkan. Kalian menghancurkanku, makam saja tak bisa ditemukan. Untuk apa kalian? Kalian hancurkan masa depanku. Bisa kalian tanggung jawab? Ibu. Di mana kau dikubur? Keluarga Su buta kebenaran. Lili. Keluarga Su, buta kebenaran.